Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Informasi selanjutnya, 3 sektor perkebunan dan peternakan menjadi super prioritas pemerintah Provinsi Kalsel di tahun 2023 mendatang. Hal ini terungkap dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian atau Musrenbang TAN Provinsi Kalsel tahun 2023. Sementara itu, Wali Kota Banjarmasin Ibtu Sidang bertekad akan menuntaskan semaksimal mungkin pembangunan yang tertuang dalam visi misi Baiman dan bermartabat. Kendati APBN APBD terbatas, hal itu disampaikan dalam rapat Musrenbang tahun 2023 di salah satu hotel di Banjarmasin. Gubernur Sahbiri Nur diwakili Sekda Prop Kalsel Roy Rizali Anwar membuka kegiatan Musrenbang TAN tahun 2023 di salah satu hotel di Banjarbaru. Hal yang mengemuka dalam Musrenbang TAN kali ini adalah pengembangan sektor-sektor yang dinilai sangat berpotensi dan memberikan dampak pada perekonomian Kalimantan Selatan. 3 sektor perkebunan sebagai super prioritas meliputi kelapa sawit, karet, dan tanaman kopi. Sedangkan sektor peternakan adalah ternak sapi potong, kambing, dan itik ala bio. Masing-masing 3 sektor perkebunan dan peternakan ini akan dikembangkan lebih lanjut guna memberikan dampak bagi kesejahteraan petani. Diharapkan melalui Musrenbang TAN ini dapat dirumuskan prioritas pembangunan perkebunan dan peternakan bersama kabupaten kota sehingga dapat berkolaborasi dan selaras. Arahan Pak Gubernur tadi ada prioritas-prioritas yang memang harus diusulkan atau ditonjolkan. Jangan semua menjadi prioritas, tapi ada yang paling prioritas. Untuk perkebunan itu ada sawit, karet, dan kopi menjadi prioritas pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Sedangkan untuk peternakan itu ada sapi berbasis kartu intip, kemudian ada kambing nanti integrasi dengan karet, dan satu adalah itik ya, itik khususnya itik ala bio ini. Jadi 3 prioritas di perkebunan dan peternakan ini adalah menjadi prioritas Kalimantan Selatan sesuai dengan RPJMD yang sudah disusun oleh Gubernur dan Wakil Gubernur. Depan harapan kita dengan 3 sektor prioritas ini kita benar-benar fokus sehingga kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, kemudian pemerintah pusat dan sektor-sektor swasta saling mendukung sehingga hasil bisa kita rasakan secepatnya. Serta untuk menggiring pengawasan yang bermanfaat khususnya bagi masyarakat yang mana yang diprioritaskan, apa yang disampaikan oleh Pak Sekda tadi sesuai dengan arahan Pak Gubernur. Yang pertama itu ada hewan, ada peternakan, termasuk ada itik ala bio. Nah, ini yang perlu kita kembangkan. Nah, ini harus kolaborasi dengan kabupaten kota. Produktivitasnya kan masih belum yang seperti kita harapkan, khususnya untuk pekebun sawit rakyatnya. Upaya kita melalui program permajaan sawit rakyat itu didukung oleh program dari pusat. Prioritas itu pasti mendukung program strategis atau mendukung program strategis dari pusat. Jadi komoditas sawit melalui program permajaan sawit rakyat, program peningkatan sarana prasarana, program peningkatan SDM kelapa sawit, itu untuk sawit. Untuk karet, komoditas kedua itu melalui pengembangan penguatan UPBB, unit pengolahan pemasaran bukan, dan pengembangan kawasan, pengembangan korporasi karet berbasis pengembangan korporasi petani berbasis kawasan karet. Nah, ini yang akan kita intervensi, salah satunya dengan ternak kambing, selain diversifikasi usaha lain dengan tanaman pangan dan lain-lain. Dan yang ketiga untuk kopi, hari ini kita hadirkan Prof. Ali, Wakil Rektor Bidang Akademik, memang sudah punya kelompok tani binaan kopi yang sudah mengembangkan kopi di beberapa daerah di kabupaten. Musrenbang TAN Kalimantan Selatan tahun 2023 ini dihadiri utusan pemerintah kabupaten kota se-Kalimantan Selatan yang membidangi sektor perkebunan dan peternakan serta kalangan akademisi Universitas Lambung Mangkurat. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Dan angkanya sudah masuk di angka 400 lebih, peningkatannya hampir 200% ya, 400% dari usulan sebelumnya. Mudah-mudahan ya paling tidak 50%. Sebanyak 200 usulan masyarakat Kota Banjarmasin dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang 2023. 200 usulan yang dibahas tersebut terbagi ke dalam beberapa bidang, di antaranya bidang infrastruktur, ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan. Musrenbang yang berlangsung di salah satu hotel di Banjarmasin itu
dipimpin langsung Wali Kota Ibnu Sina, dihadiri seluruh SKPD, Forkopimda, dan organisasi masyarakat. Menurut Ibnu Sina, sebelumnya ada 500 usulan warga, namun setelah dibahas ke tingkat kelurahan hingga kecamatan, hasilnya mengerucut menjadi 200 usulan dan akan menjadi program prioritas yang nantinya termuat dalam rencana kerja. Di tengah keterbatasan dana APBD dan APBN, Ibnu Sina berharap pemerintah pusat dan provinsi dapat berkolaborasi dengan pemerintah Kota Banjarmasin demi terwujudnya pembangunan yang ada di daerah ini. Itu adalah tahun kedua kami, ya sebelum berakhir tahun kemudian. Jadi memang harus gaspol program-program yang janji-janji politik yang dituangkan dalam visi Banjarmasin Mbak Iman, Barasiwa nyaman dan lebih bermartabat. Kita prioritaskan semaksimal mungkin di tahun 2023 dan mudah-mudahan 2024 juga bisa selesai program-program itu. Memang berat ya di tengah situasi keuangan negara. Tadi Pak PLT Bapeda Provinsi sudah menjelaskan juga terkait dengan susahnya juga mendapatkan dari APBN karena memang keterbatasan anggaran. Tapi bukan tidak mungkin. Sebagaimana juga kolaborasi yang kita lakukan selama ini di Banjarmasin. Sementara itu, pelaksana tugas Bapeda Provinsi yang hadir memberikan pemaparan dalam musrenbang tersebut berharap pembangunan yang dikerjakan oleh pemerintah Kota Banjarmasin pada tahun 2023 mendatang dapat selaras dengan program pembangunan yang dilakukan di provinsi. Kami punya target kinerja pembangunan, hal itu bagian juga yang dikerjakan oleh kota itu akan bisa selaras dia. Karena provinsi itu kan merupakan agregat dari 13 kabupaten kota. Jadi yang 6 itu makanya harus ada musrenbang, kami harus ada memaparkan supaya teman-teman di Pemko itu bisa menselaraskan, mensinergikan program. Adapun rancangan-rencana prioritas pembangunan daerah provinsi 2023 diantaranya yakni terkait pembangunan SDM, industri, pariwisata, pertanian, dan juga berkaitan dengan pemerintahan berbasis elektronik. Muhail, Banjar TV. Selanjutnya, sebagian tahun-tahun sebelumnya, seiring dengan tibanya bulan suci Ramadan 1443 Hijriah, Basnas Kalimantan Selatan menyiapkan berbagai program selama Ramadan. Di antaranya Karnaval Ramadan atau Pasar Wadai hingga layanan zakat mal, fitrah, dan fidyah di berbagai tempat yang menjadi konter keliling Basnas Kalsel. Seiring tibanya bulan suci Ramadan, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan menyiapkan berbagai program kegiatan baik program reguler maupun selama bulan Ramadan 1443 Hijriah. Menurut panitia program Ramadan Basnas Sadam Nur Hidayat kepada awak media, menjelaskan selama Ramadan ada beberapa program yang siap diluncurkan. Program tersebut diantaranya yakni hidangan berkah Ramadan dengan penerima manfaat sebanyak 3.000 orang. Program paket Ramadan bahagia dengan penerima manfaat 2.000 orang yang tersebar di 13 kabupaten kota. Program lainnya yakni tebar Al-Quran dengan sasaran wilayah rawan akidah. Ada juga program Teras Sehat Ramadan, yakni program pemberian akses kesehatan kepada duafa di wilayah rentan kemiskinan. Berikutnya program Pasar Ramadan yang dikhususkan untuk para UMKM binaan Basnas. Berikutnya lagi, yakni program layanan zakat mal, fitrah, dan fidyah dengan target dapat menghimpun sebanyak 4 miliar. Ketua Basnas Kalsel Irham Syah Safari mengatakan program-program tersebut launchingnya akan dimulai pada 1 April 2022 pada saat pembukaan Karnaval Ramadan di halaman Taman Satwa Jahari Saleh Banjarmasin Utara. Selama Ramadan sebagaimana yang disampaikan dipaparkan tadi, jadi launchingnya untuk kami awali di pasar Ramadan itu, kemudian ada konter di layanan, ada tempat Quran, pengumpulan donasi untuk itu, ada berbagi dengan anak yatim, itu kami juga menjelang Idul Fitri itu ada bekerja sama dengan beberapa ada kerjasama itu, jadi anak itu diberikan voucher untuk belanja sepuasnya di tempat perbelanjaan yang paling tidak membahagiakan, menggembirakan anak lah gitu di hari itu. Sementara itu disinggung target penghimpunan zakat, infak, dan sedekah sebanyak 4 miliar, optimis tercapai dan akan diupayakan baik melalui konter keliling maupun zakat melalui digital. Zakat, infak, dan sedekahnya kami buka konter di mana-mana, kemudian layanan-layanan yang sifatnya mobile, di samping yang selama ini juga dikembangkan oleh Basnas Kalimantan Selatan, zakat melalui digital.
Nah itu juga disosialisasikan ke masyarakat. Terkait dengan pengumpulan ini juga kami melakukan edukasi ke masyarakat, terutama ke muslimin muslimat dengan di beberapa counter layanan yang kami berikan ke masyarakat. Muhail, Banjar TV. Ya pemirsa, selanjutnya anggota DPRD Banjarmasin fraksi PAN Amalia Handayani yang juga Ketua Yayasan Amalia menyempatkan diri untuk memantau pelaksanaan ujian paket C bertempat di SMA PGRI 6. Sementara itu peserta yang bernaung di bawah Yayasan Amalia berharap bisa lulus dalam ujian paket C sehingga mendapatkan ijazah tingkat SMA dan dapat dipergunakan untuk melamar pekerjaan. Anggota DPRD Banjarmasin Amalia Handayani memantau pelaksanaan ujian pendidikan kesetaraan UPK PKBM Amalia program paket C di SMA PGRI 6 Banjarmasin Senin siang kemarin. Ujian kesetaraan paket C tahun ajaran 2021-2022 kali ini memang dilaksanakan di SMA PGRI 6 Banjarmasin dengan jumlah siswa sebanyak 48 orang, terdiri dari laki-laki dan perempuan. Adapun alasan pelaksanaan di SMA PGRI 6 karena keterbatasan tempat di Yayasan Amalia, oleh karenanya pelaksanaan ujian kali ini bekerja sama dengan SMA PGRI 6. Amalia mengungkapkan yayasan ini telah berdiri sejak tahun 2009 yang menaungi PAUD, TK, program paket A, B, C, serta kesetaraan. Adapun untuk paket C pembelajaran 2 hari dalam seminggu. Acara kegiatan paket C khususnya untuk tahun ajaran 2021-2022 yang hari ini pelaksanaannya ada di SMA PGRI 6 karena untuk setiap hari pembelajaran kita mengadakan memang di Yayasan PAUD Amalia. Tapi untuk ujiannya kita bekerja sama dengan PGRI 6 karena keterbatasan tempat. Alhamdulillah untuk sementara kita berjumlah 48 orang yang mana terdiri dari beberapa anak siswa perempuan dan laki-laki. Untuk paket C itu kita mengadakan 2 kali seminggu yang mana pada hari Sabtu dan hari Minggu. Nah itu bagi para pekerja yang misalkan sudah usia 21 tahun ke atas bisa mengikuti tersebut karena waktunya sangat longgar ya, dari sekitar jam 4 sore sampai jam 6 sore. Wanita yang juga menjabat sebagai Ketua Yayasan Amalia ini menjelaskan pihaknya tidak membuat syarat khusus bagi warga yang ingin ikut dalam program paket C. Siapa saja dapat memperoleh pendidikan, baik dari Banjarmasin maupun dari luar daerah lain. Tidak ada syarat khusus, siapa saja bisa tanpa batas maksimal usia. Pihaknya memberikan kesempatan untuk siswa yang putus sekolah untuk mendapatkan kesempatan mengenyam pendidikan. Risna, Banjar TV. Sementara itu, salah satu peserta ujian pendidikan kesetaraan UPK PKBM Amalia program paket C, Raihan, yang kesehariannya bekerja di salah satu hotel di Banjarmasin menyampaikan, ikut ujian paket C di usianya sekarang dikarenakan waktu lalu tidak bisa melanjutkan ke tingkat SMA hanya sampai tingkat SLTP. Dikarenakan faktor ekonomi yang tidak mencukupi untuk melanjutkan sekolah, di samping tidak memiliki kedua orang tua, dan harus membiayai sekolah sang adik dan memilih bekerja. Waktu itu kedua orang tua kan nggak ada, satu orang tua nggak ada, jadi kan ibu aja lagi yang membiayai. Jadi ulun kan punya 2 orang aja nih, sama ulun 2 orang, satu adik sama ulun aja, jadi kami 2 anak. Terus bekerja? Terus ulun bekerja, terus adik yang sekolah. Terus waktunya pas mau masuk ke SMA nggak ada biaya, jadi belum putus sekolah. Jadi ini paket saya baru ini aja sih, pasti ada banyak patuhan kenalan mau kerjaan, terus yang dicari biasa yang dicarinya SMA. Iya, sama bos sama atasan ada bepada atau bilang gitu, nanti diizin bepada bisa gitu. Tapi ini optimis bisa lulus nanti? Insya Allah mudah-mudahan lulus. Dirinya berharap ujian paket C ini bisa lulus dan mendapatkan ijazah tingkat SMA yang nantinya menjadi persyaratan dalam melamar pekerjaan yang lebih baik. Murtasia, Banjar TV. Pemirsa, musyawarah kelima Jaringan Sekolah Islam Terpadu JSIT Kalimantan Selatan menetapkan Siti Mujayada sebagai ketua terpilih untuk masa bakti 2022-2026. Sementara itu pada Muswil kelima JSIT Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Selatan
turut menyosialisasikan kurikulum Merdeka Belajar terbaru dari Kemendikbud RI. Musyawarah kelima Jaringan Sekolah Islam Terpadu JSIT Kalimantan Selatan selama 2 hari pada 25 sampai 26 Maret 2022 yang digelar di Banjarmasin menetapkan kepengurusan baru masa bakti 2022-2026. Bersaing dengan 2 kandidat lainnya, akhirnya Siti Mujayana terpilih untuk memimpin organisasi yang menaungi Sekolah Islam Terpadu di Badua ini. Ia bersama pengurus lainnya dilantik langsung Ketua JSIT Pusat yang diwakili Wakil Ketua Bidang PAUD Dikdasmen SIT Indonesia, Sintawati. Mujayana berkomitmen di bawah komando dirinya ke depan akan membawa organisasi ini lebih solid dengan membuat program kerja meningkatkan mutu para guru dan meminta yayasan untuk terlibat lebih aktif dalam mendukung program tersebut, sehingga standarisasi yang ditetapkan JSIT Pusat dapat diterapkan di Kalimantan Selatan. Satu, yang pertama akan membuat ini ya lebih solid lagi Sekolah Islam Terpadu wilayah Kalsel, karena kita akan meningkatkan mutu guru lagi lebih bermutu lagi gitu kan. Dan yayasan juga ya harus terlibat secara aktif untuk mendukung para guru-guru ini untuk berperan di dalam sekolah Islam untuk mengembangkan mereka. Ya. Selama ini program kerjanya gimana sudah Bu yang dijalankan? Selama ini kan kami pada intinya kami itu adalah meningkatkan mutu para guru itu ya yang paling penting, karena itu roh penelitian. Kemudian kami itu selama ini kan kami punya standar, sehingga ya kami harus standarkan mutu sekolah-sekolah Islam Terpadu. Kalau kami itu punya standarnya itu seluruh Indonesia, sehingga ada yang harus kami penuhi, sehingga ketika anak-anak pindah sekolah Islam Terpadu yang lain itu tidak ada perbedaan yang jomplang gitu lah, dimanapun mereka berada. Saat ini ada 32 sekolah Islam terpadu yang bergabung dengan JSIT Kalsel. Kedepan pihaknya akan merangkul seluruh sekolah Islam meski tidak berlabel Islam terpadu, untuk bersama-sama meningkatkan mutu pendidikan agar SIT menjadi piloting pendidikan di Kalsel dan nasional pada umumnya. Eko Anggoro, Banjar TV. Dalam Muswil kelima Jaringan Sekolah Islam Terpadu Kalsel turut diisi beragam materi oleh narasumber, salah satunya Kepala LPMP Kalsel Yuli Haryanto yang turut mensosialisasikan kurikulum Merdeka yang baru saja diluncurkan Kemendikbudristek sebagai upaya mengatasi krisis pembelajaran. Kurikulum Merdeka yang sebelumnya dikenal dengan kurikulum prototipe atau kurikulum dengan paradigma baru ditawarkan sebagai salah satu opsi pemulihan pembelajaran akibat pandemi. Menurut Yuli, dengan kurikulum Merdeka, guru dapat memilih format, cara, materi esensial, dan pengalaman apa yang ingin diajarkan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Selain itu, bagi siswa, kurikulum Merdeka dapat mengeksplorasi potensi unik. Setiap individu yang selama ini terkukung dengan materi, siswa bisa mengeksplor seluruh potensi dirinya melalui pengalaman berbagai cara. Misalnya, pelajaran apa yang mereka dapatkan dari guru yang kini berperan sebagai fasilitator. Untuk saat ini sekolah lain selain sekolah penggerak boleh menggunakan secara mandiri, tetapi ada 3 opsi. Mereka juga masih bisa menggunakan kurikulum 2013 atau kurikulum yang lama, ataupun menggunakan kurikulum prototipe yang disederhanakan. Kurikulum yang disederhanakan atau kurikulum darurat. Keuntungannya apa Pak? Keuntungannya lebih mengedepankan kepada siswanya agar bisa lebih memaknai tentang terkait dengan pembelajarannya di kelas. Artinya pembelajarannya berpusat kepada siswa, gitu. Juga untuk guru tidak terlalu ribet seperti kemarin-kemarin. Kurikulum Merdeka ini disambut antusias JSIT maupun sekolah Islam lainnya yang belum tergabung di dalamnya, yang siap diterapkan di sekolah masing-masing. Kalau selama ini kan biasanya pembelajaran proses masih banyak dulu ya. Kalau untuk Merdeka Belajar kan untuk berpusatnya pada anak. Jadi guru hanya sebagai fasilitator saja. Oke. Kalau selama ini kan guru masih banyak yang sebagai peran utamanya gitu. Tapi untuk Merdeka Belajar nanti semuanya itu diserahkan kepada anak sampai ditanya besok mau belajar apa gitu. Jadi bukan guru yang merancang, seolah-olah anak yang punya ide pembelajaran gitu. Jadi siap diterapkan nih di sekolah nanti Bu? Insya Allah, yeah. Dan itu menguntungkan Bu? Bagus? Sangat menguntungkan kan,
kita untuk mencetak generasi yang akan datang itu tidak seperti robot, kita harus begini, tapi dia harus punya rencana sendiri. Saat ini kurikulum tersebut masih pada tahap sosialisasi dan Kemendikbudristek memberikan kesempatan bagi sekolah yang ingin mendaftar melalui website kurikulum.gtk.kemendikbud.go.id hingga batas akhir pada 30 April 2022 mendatang. Eko Anggoro, Banjar TV. Usai jeda berikut ini kami hadirkan makam Datuk Kalampayan resmi dibuka kembali. Tetaplah di Lintas Bandung Sepekan.